Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berbagi tips bagaimana membuat grafik trend dan forecasting dengan Microsoft Excel. Data yang saya siapkan adalah data tentang sebuah channel di YouTube, yang mana di sini setiap waktu dicatat jumlah yang melihat video tersebut dari tahun 2019 bulan Mei sampai dengan bulan Mei yang sama, tapi tahun 2020, jadi 1 tahun ya kurang lebih. Nah, di sini saya ingin melihat bagaimana tren dari perkembangan orang yang melihat video tersebut di channel tersebut ya. Kita bikin dengan cara kita blok dulu si data ini, Ctrl Shift panah ke bawah, kemudian kita insert. Yang paling cocok untuk melihat tren adalah menggunakan pilihan chart yang ini, yang line chart ya. Klik line chart, maka akan terlihat perkembangan datanya. Nah, setelah itu langkah yang berikutnya adalah bagaimana membuat tren, grafik tren. Itu kita klik saja line-nya. Nah, setelah aktif baru kita klik kanan dan ada menu add trend line ya. Add trend line kita klik. Nah, akan muncul di sini menu baru di mana ada beberapa opsi untuk membuat garis trend line. Secara default dia akan memilih menggunakan opsi linear ya. Kita bisa lihat-lihat di pilihan lain bagaimana gambarnya. Eksponensial tuh seperti ini, jadi ada perbedaan memang dengan data aslinya. Di sini ada di bawah real tapi cenderung naik secara eksponensial. Ini ada di atas kenyataannya ya. Kemudian bagaimana logaritmik seperti ini, polinomial bagaimana, kemudian yang lain juga bisa dilihat di sini. Kalau moving average ini bisa dimainkan, periode itu harinya ya, gitu. Nah, yang penting kita tahu di sini adalah adanya menu di sini. Menu display R-squared value on chart. R-squared adalah menu koefisien determinasi. Jadi nilainya dari 0 sampai 1. Semakin dekat ke 1 semakin akurat gitu ya. Kita buka nilainya ada berapa nih. Nah, itu ada muncul nilai R-square-nya untuk garis tren dengan pendekatan eksponensial adalah 89% gitu ya. Sementara kalau linear hanya 70 atau 0,7. Logaritmik sama polinomial 87, ini 89. Jadi kita bisa memilih eksponensial karena paling akurat gitu ya. Samping itu juga ini ada yang namanya display equation on chart. Jadi kita bisa mengetahui rumus yang dipakai untuk mengenerate garis trend ini apa. Ini rumusnya seperti ini gitu ya. Kita bisa lihat. Kemudian ini rumusnya ya. Kita bisa input X itu sebagai waktunya ya. Nanti akan keluar Y-nya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Menu yang ada di sini ada namanya menu forecast. Nah, forecast kita bisa memforecast atau menduga nilai ke depan berdasarkan berapa period yang kita inginkan. Period di sini maksudnya adalah sesuai dengan data yang kita miliki. Jadi data di sini periodenya adalah harian, maka bisa diisi harian di sini. Ke depan mau berapa hari kita mau lihat. Misalkan mau 30 hari. Nah, kita akan dapatkan nilai seperti ini. Tren seperti ini gitu ya. Oke, kemudian mau lihat 1 tahun ke depan 365 aja bisa lihat seperti ini. Eksponensial ya, yang penting eksponensial. Nah, kita coba kembali ke misalkan 30 hari aja. Nah, kemudian Excel juga punya menu atau sheet khusus untuk membuat forecasting. Di sini letaknya di data. Nah, di data ini akan muncul forecast sheet namanya, forecast sheet. Jadi sama halnya dengan tadi, kita blok dulu datanya ya. Kita blok dulu. Kalau dia berupa tabel, format tabel sih nggak usah, tinggal klik selnya aja. Tapi karena kalau ini
kita anggap belum berupa format tabel, maka kita blok aja. Kemudian ada forecast sheet, kita klik forecast sheet. Nah, di forecast sheet nanti dia akan mengenerate sheet sendiri ya. Ada gambaran bagaimana prediksi ke depan. Di sini ada 3 garis ya. Garis atasnya upper bound, batas atas, ini lower bound, batas bawah gitu ya. Di sini kita bisa atur forecastnya berakhir sampai kapan. Bisa kita desain sendiri di sini, misalkan mau sampai bulan Juli saja gitu, bisa kita atur gitu. Kemudian ada opsi di sini adalah opsi terkait interval selang kepercayaan, confidence interval untuk selang kepercayaan. Yang default adalah 95% yang biasa banyak dipakai ya. Nah, ketika interval confidence ini dinaikkan semakin tinggi, maka upper and lower bound ini akan semakin lebar. Semakin selang prediksinya itu akan sangat lebar gitu ya. Semakin tinggi semakin lebar, semakin kecil semakin sempit upper and lower boundnya, batas atas dan batas bawahnya. Kita tetapkan di 95. Kemudian ada pilihan seasonality. Kadang-kadang data itu ada sifatnya musiman ya, seasonality. Kalau di negara subtropis biasanya musim kan ada 4 musim tuh. Nah, ini bisa diatur. Dia sebetulnya akan mendetek kalau dia ada musiman. Tapi kalau mau manually juga bisa kita atur di sini. Misalkan tiga periodik musiman bisa diatur. Dia akan mengubah forecastnya otomatis. Kita tidak melakukan itu, kita coba detect automatically saja sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian seandainya di database kita ada data yang hilang, missing, atau tidak ada nilai, maka bisa dilakukan pilihan memberikan nilai angka 0 atau interpolasi, dengan melakukan interpolasi data ya, sehingga bisa diduga angkanya dan akhirnya bisa membuat forecast yang lebih baik gitu ya. Jadi, kalau sudah selesai tinggal kita create aja. Nah, akan muncul sebuah sheet baru. Sheet baru ini berisikan tiga tambahan kolom. 3 tambahan kolom, yaitu forecast yang tengah itu forecast, yang ini forecast, yang ini lower confidence bound yang paling bawah, upper confidence bound yang atas. Kok di sini kosong, yang ini kok kosong ya? Karena belum pada titik di tanggal yang belum ada datanya gitu ya. Jadi kalau kita ke bawah, nah itu baru muncul. Setelah data berakhir, baru dia akan create atau buat trend gitu ya, future atau forecast data gitu. Yang di sini dimana yang ini adalah nilai yang paling tengah, ini yang atas, ini yang bawah, ini yang atas gitu. Jadi seperti itu, mudah ya. Jadi ada beberapa opsi dari Excel untuk melakukan trend dan membuat forecasting gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.